Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 7, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini, saya Lupujastuti akan mengajak kalian untuk belajar ilmu pengetahuan alam materi kelas 7 semester 2. Kali ini saya akan membahas materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Coba kalian perhatikan tayangan gambar video berikut. Ada bapak tani yang sedang menanam padi dan merawatnya. Ada cacing tanah yang sedang bergerak di tanah. Lebah yang sedang menghisap madu pada bunga. Apakah ada interaksi yang saling membutuhkan pada ketiga peristiwa tersebut? Semua makhluk hidup tergantung pada makhluk hidup lainnya dan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar individu. Lingkungan ada dua, satu, lingkungan biotik, dua, lingkungan abiotik. Perhatikan ekosistem kolam ini. Komponen-komponen apa saja yang ada? Komponen-komponen ekosistem yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari 3 bagian yaitu produsen atau makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri atau disebut dengan autotrof. Yang kedua, konsumen atau makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri atau disebut dengan heterotrof. Nah, konsumen di sini ada 3, ada konsumen herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga ada pengurai atau decomposer. Pengurai ini menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup. Contoh dari produsen yaitu tumbuh-tumbuhan. Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Salah satu contohnya yaitu sapi. Karnivora yaitu hewan pemakan daging atau hewan pemakan hewan lainnya. Contohnya macan tutul. Omnivora yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan. Contohnya ayam, tikus, monyet, dan lain-lainnya. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya bakteri, jamur, dan lain-lain. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada lingkungan ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, suhu, tanah, iklim, udara, air, batu, dan lain-lain. Satuan makhluk hidup berdasarkan tingkat organisasinya. 1. Individu merupakan satu satuan makhluk hidup atau makhluk hidup tunggal.
Contohnya, 1 ekor kucing, 1 ekor sapi, 1 tanaman bunga mawar, dan lain-lain. Kedua, populasi, yaitu sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama, dan wilayah geografis yang sama. Contohnya, populasi kera, populasi gajah, populasi sapi, populasi tanaman jagung, dan lain-lain. 3. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda dan hidup bersama di suatu daerah tertentu. Ini adalah salah satu contoh komunitas di pinggir danau. Di sana ada rumput, ada populasi gajah, populasi tumbuhan liar, populasi ikan air tawar, dan lain-lainnya. 4. Ekosistem, yaitu merupakan kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang saling berinteraksi atau membentuk hubungan timbal balik. Berdasarkan proses terbentuknya ekosistem ada 2. 1 ada ekosistem alami dan kedua ada ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami yaitu hutan hujan tropis. Kolam merupakan salah satu contoh ekosistem buatan. Berdasarkan habitatnya, ekosistem ada 2. Yang pertama ada ekosistem darat atau terestrial, dan yang kedua ada ekosistem perairan atau akuatik. Habitat merupakan lingkungan fisik tempat organisme tersebut hidup, atau tempat hidup asli dari suatu organisme. Contohnya, zebra habitatnya di padang rumput, ikan hiu habitatnya di laut, bunga teratai habitatnya di kolam. 5. Bioma merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis atau astronomis. Contoh, bioma gurun pasir, bioma hutan hujan tropis, bioma savana, bioma taiga, bioma hutan gugur, dan bioma tundra. 6. Biosfer merupakan keseluruhan ekosistem atau bioma yang membentuk rangkaian kehidupan di muka bumi. Contoh biosfer. Sekarang kita lanjut pada hubungan antar komponen pada suatu ekosistem. 1. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Dalam suatu ekosistem, komponen abiotik berpengaruh atau menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Kedua komponen tersebut berada dalam suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Nah, secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar, seperti bencana alam atau campur tangan manusia. Komponen ekosistem tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling bergantung.
Suatu komponen biotik ada di dalam ekosistem ditunjang oleh komponen biotik yang lainnya. 2. Interaksi antar komponen biotik. Produsen, konsumen, dan pengurai memiliki hubungan saling ketergantungan. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa sehingga perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen selalu seimbang. Keseimbangan alam terpelihara bila komposisi komponen-komponennya dalam keadaan seimbang. Untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Nah, hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Rantai makanan ada 2, yaitu 1. Rantai makanan perumput, 2. Rantai makanan detritus. Contoh rantai makanan perumput itu dimulai dari produsen, misalnya padang rumput yang mendapatkan air dan sinar matahari yang cukup, dia akan dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan oleh burung elang, dan jika burung elang mati, maka dia akan diuraikan bangkainya oleh bakteri pengurai. Rantai makanan detritus, contohnya detritus itu akan dimakan oleh cacing, cacing akan dimakan oleh burung kecil, dan burung kecil akan dimakan burung elang. Burung elang mati, dia akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Jaring-jaring makanan yaitu kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Ini contoh dari jaring-jaring makanan. Kita lanjut pada piramida ekologi. Piramida ekologi yaitu gambaran perbandingan antar tingkat tropik satu dengan yang lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Piramida ekologi ada 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Contoh piramida makanan, paling bawah dimulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Arus energi merupakan perpindahan energi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini contoh dari arus energi. Siklus energi. Siklus energi merupakan perpindahan zat dari tempat satu ke tempat yang lainnya dan akhirnya akan kembali ke tempat zat itu berasal. Contoh dari siklus energi salah satunya adalah siklus air. 3. Pola interaksi. Bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang sangat khas itu disebut dengan simbiosis. A. Simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antar dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan madu,
sedangkan bunga dibantu dalam proses penyerbukannya oleh lebah. Kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan dari tubuh kerbau dan kerbau merasa badannya lebih bersih karena kotorannya sudah dimakan oleh burung jalak. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang hidup dalam komunitas. Satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain tidak dirugikan. Contohnya, interaksi antara tanaman anggrek yang hidup pada suatu pohon. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua organisme yang satu mendapat keuntungan dan organisme yang lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yaitu tanaman tali putri dengan tanaman pagar. Kompetisi. Interaksi ini terjadi karena organisme selalu memerlukan makanan dan ruang untuk melangsungkan hidupnya. Contohnya, populasi rumput dan padi yang bersaing mendapatkan cahaya matahari, air, dan mineral pada lahan yang sama. Predasi. Pada predasi terjadi interaksi antara mangsa dan pemangsa antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Nah, spesies pemangsa ini disebut dengan predator. Contohnya, harimau memangsa rusa, singa memangsa jerapah. Antibiosis adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghasilkan zat antibiotik atau racun berbahaya bagi organisme lainnya. Contoh interaksi antara jamur penicillium dengan spesies organisme lainnya. Jamur penicillium mengeluarkan antibiotik yang dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme lain yang hidup di sekitarnya. Perubahan lingkungan mempengaruhi ekosistem. Homeostatis adalah kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam dan faktor campur tangan manusia. Perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Perubahan lingkungan karena campur tangan manusia, seperti penebangan hutan, pembangunan di lahan subur, dan penerapan intensifikasi pertanian. Pentingnya menjaga kelestarian, keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Peranan tumbuhan dan hewan bagi manusia yaitu sebagai sumber pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Sebagai sumber ekonomi, manfaat ekonomi, dan manfaat keilmuan. Usaha pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup yaitu dengan membuat aturan perundangan yang dapat melindungi kelestarian makhluk hidup, melakukan penyuluhan dan kampanye pentingnya pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan hewan,
membuat taman nasional, pembuatan cagar alam, penetapan hutan lindung, taman laut, pembuatan kebun raya, dan pemeliharaan dan penangkaran hewan baik secara in situ maupun secara ex situ. Sampai di sini dulu pembelajaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.